Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Uki di SMP Al-Falah Ketintang, Surabaya. Di sini Ustazah akan menerangkan apa sih rumpun sains itu. Rumpun sains adalah pembelajaran matematika dan dikolaborasi dengan pembelajaran IPA. Kolaborasinya seperti apa ya? Kolaborasinya di mana nanti akan diceritakan pada pembelajaran matematika itu dihubungkan dengan pembelajaran IPA. Begitu pula sebaliknya. Pasti akan lebih asik sekali. Jangan lupa, rumpun sains 1 minggu hanya 1 kali. Pasti udah gak sabar nih. Tetapi sebelum itu kita harus menyepakati kontrak belajar kita. Setelah ini akan ada video kontrak belajar bersama rumpun sains. Simak rumpun sains di kontrak belajar video selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kontrak belajar di rumpun pembelajaran sains. Kontrak belajar ini dibuat untuk menjadikan pembelajaran di rumpun sains menjadi menyenangkan, disiplin, dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Apa saja kontrak belajar kita? Kontrak belajar kita yang pertama yaitu perhitungan presensi dilakukan secara online sesuai dengan jadwal. Dalam hal ini sudah disampaikan ya oleh Ustazah Uki bahwa jadwal kita setiap minggu sekali hanya 1 kali, maka harus dilakukan sesuai dengan jadwal. Yang kedua yaitu sebagai bentuk kehadiran kalian, maka kalian anandaku wajib memberikan komentar di kolom YouTube. Caranya adalah tuliskan nama lengkap kalian, underscore kelas kalian. Yang ketiga yaitu toleransi penugasan adalah 24 jam. Dalam hal ini 24 jam terhitung mulai dari deadline yang telah ditentukan oleh Ustazah Firda, Ustazah Uki ataupun Ustazah Miftah dalam penugasan yang diberikan. Dan yang keempat yaitu konsekuensi untuk keterlambatan penugasan. Setiap tugas yang terlambat tentunya akan ada konsekuensi yang diberikan oleh ustadzah-ustadzah di masing-masing mapel pada rumpun sains. Yang kelima, kabar bahagianya tidak ada penilaian harian ataupun ulangan harian yang akan diberikan di rumpun sains. Nah, penilaiannya akan diambilkan dari scoring setiap penugasan yang telah diberikan kepada kalian di setiap minggunya. Yang keenam, harapan ustadzah segala aktivitas yang dilakukan di rumpun pembelajaran sains harap dilakukan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya kita simak materi apa saja yang akan kita bahas di tahun ajaran kali ini. Simak berikut ini. Halo, masih ingat dengan saya? Ya benar, masih ketemu lagi dengan Ustazah Firda dengan pembelajaran matematika. Nah, bedanya sekarang dikemas dalam bentuk rumpun. Nah, saya jadi ingat AADC. Salah. Maksud saya bukan AADC, tapi AADM. Ada apa dengan matematika di semester ini? Saya kira ada apa ya? Nah, di pembelajaran matematika kali ini, kalian akan mempelajari 5 bab pada semester kali ini. Apa saja itu? Bab yang pertama adalah tentang pola bilangan. Di bab pola bilangan ini, kalian akan belajar tentang keindahan, tentang struktur di pembelajaran matematika. Yang pasti kalau menurut kakak kalian ini adalah pembelajaran yang paling seru. Di bab selanjutnya, yakni bab 2, kalian akan belajar tentang koordinat kartesius. Di pembelajaran koordinat kartesius ini, kalian akan belajar tentang bagaimana membaca peta. Bedanya, kalau kalian membaca peta di sini, kalian akan diimplementasikan dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Di bab ketiga yaitu tentang fungsi. Nah, untuk bab pembelajaran fungsi ini, kalian akan mengotak-atik kembali tentang aljabar yang pernah kalian pelajari di kelas 7. Selanjutnya bab 4 yaitu PGL atau kepanjangannya adalah persamaan garis lurus. Jadi kita akan membuat sebuah persamaan yang merepresentasikan tentang garis lurus. Kayak apa ya? Tunggu pembelajarannya. Oke, yang terakhir adalah tentang SPLDV. Apa itu SPLDV? Nah, SPLDV ini adalah pembelajaran tentang sistem persamaan linier 2 variabel. Jadi, kalau di pembelajaran kelas 7 kalian sudah belajar tentang linear 1 variabel,
Kalau contohnya X tambah 7 sama dengan 10, maka X yang memenuhi pasti adalah nilai 3. Benar. Nah, bedanya sekarang untuk di kelas 8 kalian akan mempelajari 2 variabel. Bisa jadi nanyain X sama dengan dan Y sama dengan, atau mungkin saya nanya variabel A sama dengan berapa, B sama dengan berapa. Suka-suka saya. Oke? Demikian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa kalian kayaknya juga masih penasaran kan dengan pembelajarannya IPA? Yuk kita simak penjelasan dari Ustazah Uki. Mari kita sekarang adventure pada pembahasan rumpun sains IPA kelas 8. Dalam semester ini kita akan membahas beberapa bab di kelas 8. Untuk yang pertama adalah sistem gerak pada manusia. Apa yang kita akan bahas di sistem gerak pada manusia? Nah, di sana sudah Ustazah perlihatkan tulang-tulang, tengkorak, dan sebagainya. Kita akan membahas kupas tentang sistem gerak pada manusia serta kelainannya. Di bab kedua adalah gaya dan gerak. Nah, di gaya dan gerak ini Ustazah akan menerangkan gerak-gerak di kehidupan sehari-hari, yaitu ada gerak lurus, gerak melingkar, serta hukum Newton 1, 2, dan 3 dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Untuk yang ketiga, itu adalah usaha dan pesawat sederhana. Untuk usaha pasti di SD atau di jenjang sebelumnya kalian sudah tahu. Sehingga Ustazah di sini hanya menuliskan pesawat sederhana itu nanti yang akan kita bahas adalah ada tuas, bidang miring, katrol, dan roda berkor. Untuk bab yang keempat adalah jaringan pada tumbuhan. Nah, kalian sudah tahu bahwa tumbuhan itu ada batang, akar, dan daun. Nah, di sana kita akan membahas kupas tuntas struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Sehingga kita lebih bersyukur lagi, ternyata Allah sudah memberikan sampai sekecil dari jaringan pada tumbuhan tersebut. Di bab kelima itu ada sistem pencernaan. Nah, kalau sistem pencernaan di sini di SD pasti sudah tahu. Yang beda adalah nanti dalam enzim-enzim sistem pencernaan tersebut kita yang akan bahas. Nah, pencernaan di situ juga ada kelainan-kelainan pada sistem pencernaan. Itu juga akan kita bahas. Nah, untuk yang bab ke-6 itu ada zat adiktif dan aditif. Nah, bedanya apa adiktif sama aditif itu juga akan kita bahas. Pada aditif itu adalah tambahan pada makanan, sedangkan adiktif adalah bahan yang membuat kecanduan dalam kehidupan sehari-hari, narkoba dan sebagainya. Untuk bab yang terakhir di semester 1 ini ada sistem peredaran darah manusia. Nah, di sini itu akan membahas bagaimana jantung kita ini bekerja dan bagaimana peredaran darah itu akan berlangsung. Dalam peredaran darah ada dua, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, kita akan kupas tuntas sehingga dengan mempelajari rumpun sains dalam bidang IPA ini kita semakin bersyukur kepada Allah sehingga kita semuanya tidak ada kata sombong untuk bagaimana kita hidup di dunia ini. Itu saja. Saya sudah tidak sabar untuk menerangkan dalam semester ini. Simak video-video Ustazah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.